'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Media Vietnam gemetar melihat pemain timnas Indonesia yang dipanggil Sinteyong untuk melawan Irak dan Filipina berkualitas Eropa. Di informasi selanjutnya, bukti Sinteyong tak bisa diatur oleh netizen. Stefano Lillipali kembali diabaikan meski lagi gacor. Dan yang terakhir, jauhnya laga away timnas Indonesia bakal gembleng mentalitas anak didik Sinteyong. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, di informasi yang pertama, media Vietnam The Tao 247 gemetar melihat pemain timnas Indonesia yang dipanggil oleh Sinteyong untuk laga melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. The Tao 247 menyebut sejumlah pemain yang dipanggil punya kualitas Eropa, mengingat merumput bersama klub-klub benua biru. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia zona Asia pada 16 dan 21 November 2023 nanti. Dua laga ini akan dilangsungkan di kandang dari lawan. Ya, demi mendapatkan hasil maksimal, Sinteyong memanggil seluruh pemain terbaiknya. Pemain-pemain yang berkarir di luar negeri juga ikut disertakan. Ada 4 yang merumput di Eropa, yakni Sandy Wells dari KV Mechelen, Shani Patinama dari Viking FK, Elkan Mega dari Ipswich Town, dan Rafael Struijk dari Adut Den Haag. Ya, selain itu ada juga Sadil Ramdhani yang bermain di Sabah FC, Pratama Arhan dari Tokyo Verdy, Jordi Amat dari Johor Darul Ta'zim, dan Asnawi Bangko Alam dari Jeonnam Dragons. Meski begitu, ada 2 pemain bintang yang gagal ambil bagian karena mengalami cedera, yakni seperti Marcelino Ferdinand dan juga Ivar Jenner. Tanpa Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner sekalipun, timnas Indonesia dinilai tetap kuat karena masih ada Ricky Kambuaya dari Dewa United dan Sandy Wallace yang dapat dimainkan sebagai gelandangnya. Indonesia memanggil sekelompok bintang naturalisasi di Eropa untuk menghadiri kualifikasi Piala Dunia. Tulis The Tao 247 dalam judul artikel yang mereka buat. 2 pemain kunci Indonesia yang bermain di luar negeri yaitu Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand tidak dipanggil karena cedera. Namun pelatih Sinteyong punya 8 pemain potensial yang bermain di luar negeri. Setengahnya bahkan bermain untuk tim berkualitas Eropa. Lanjut The Tao 247. Ya, menarik menantikan hasil yang didapat dari timnas Indonesia, mengingat langsung menjalani 2 laga tantang bagi timnas Indonesia untuk terpeleset di laga ini. Sebab terpeleset sekali saja, maka jalan timnas Indonesia untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia otomatis akan semakin sulit. Nantinya hanya juara dan runner-up grup F yang diizinkan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, pelatih timnas Indonesia Sinteyong menunjukkan sikap bahwa ia tak bisa diatur oleh netizen atau warga internet atau warganet dalam pemilihan skuad Garuda. Nama Stefano Lillipali lagi-lagi tak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil oleh Sinteyong. Padahal pemain dari Borneo FC tersebut belakangan ini mendapatkan banyak sorotan. Bagaimana tidak, Stefano Lillipali menjadi salah satu pemain yang paling mencuri perhatian di Liga 1 musim ini. Bahkan penampilannya membuat Borneo FC menempati posisi puncak klasemen Liga 1 sampai pekan ke-18 ini. Pemain berusia 33 tahun ini selama Liga 1 musim ini bahkan sudah mencatatkan dirinya mencetak 9 gol dari 18 laga yang dilakoninya. Pada musim ini saja, ia telah mencatatkan dirinya bermain selama 1.586 menit. Selain itu, pemain-pemain naturalisasi berdarah Belanda ini juga disebut sebagai Raja Assist. Sepertinya julukan ini memang patut diberikan kepada Stefano Lillipali. Sebab pemain kelahiran Arnhem, Belanda pada 10 Januari di tahun 1990 tersebut sudah mencatatkan dirinya mencetak 10 assist tepat pada pekan ke-18.
Nah, melihat catatan Stefano Lillipali ini menunjukkan bagaimana konsistensinya ia membantu tim. Bahkan tak bisa dipungkiri bahwa penampilannya bersama Borneo FC saat ini cukuplah gacor. Dengan catatan tersebut memang tidak sedikit netizen berharap Stefano Lillipali dipanggil ke timnas Indonesia. Sebab mantan pemain Bali United ini dinilai bakal bisa membantu skuad Garuda nantinya. Namun kenyataannya pelatih Sinteyong tidak memanggil Lillipali yang lagi gacor. Stefano Lillipali seperti diabaikan oleh Sinteyong. Lillipali sudah tak dilirik oleh Sinteyong bahkan sejak timnas Indonesia tampil di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober lalu. Kala itu Stefano memang tidak dipanggil untuk memperkuat tim Merah Putih. Hal ini membuat beberapa pihak juga bingung, bahkan bos dari Borneo FC, Nabil Husyam, juga sempat menanyakan pilihan Sinteyong atas dasar apa. Sebab Stefano Lillipali menunjukkan tajinya dan tengah gacor dibandingkan beberapa pemain depan yang dipanggil ke timnas Indonesia. Netizen tentu saja sempat bertanya-tanya terkait hal itu. Karena Sinteyong seperti tak melihat catatan bagus Stefano Lillipali. Bahkan Stefano Lillipali terakhir kali membela timnas Indonesia saat menjalani laga FIFA Matchday dalam melawan Turkmenistan pada September lalu. Namun setelah itu Sinteyong tak pernah lagi memanggil Lillipali untuk membela tim Merah Putih. Statistik bagus Stefano Lillipali di Liga 1 bahkan tak membuat mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut bergeming sedikit pun. Sinteyong lebih memilih pemain-pemain yang sudah menjadi andalannya selama ini di timnas Indonesia. Ia pun masih mempercayai pemain seperti Egy Maulana Fikri, Dendi Sulistiawan sampai Dimas Derajat. Ya, walaupun beberapa nama tadi tak segacor Lillipali, bahkan mereka bisa disebut masih inkonsisten di Liga 1. Bahkan untuk pemain depan seperti Dendi Sulistiawan baru mencetak 1 gol dan 2 assist dari 17 laga yang dilakoninya bersama Bayangkara FC. Saat ini Bayangkara FC bahkan berstatus sebagai juru kunci dengan mengemas 8 poin dari 18 laga yang dilakoninya. Situasi ini memang membuat banyak netizen bertanya-tanya kenapa Lillipali tak dipanggil padahal sedang bagus-bagusnya. Namun sepertinya pertanyaan sampai dorongan netizen untuk Sinteyong agar memanggil Lillipali ini tak membuat pelatih asal Korea Selatan tersebut berkutik sedikit pun. Pelatih berusia 54 tahun itu bahkan seperti tutup mata dan telinga dengan saran dari netizen. Sinteyong selalu konsisten dengan pilihannya sendiri dan tinggal dinantikan bagaimana penampilan timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina nantinya.